Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tahsin Metode Azkah episode 9. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya dan bisa memberikan manfaat untuk bacaan Quran kita sehari-hari. Baiklah pemirsa sekalian, alhamdulillah di episode kali ini kita akan mulai masuk di kelompok selanjutnya ya. Yang mana di episode yang lalu kita belajar di kelompok kelima. Baik. Sekarang kita akan masuk di kelompok 6. Kelompok 6, kalau kita flashback sebentar ke episode yang lalu, kita semuanya berada di ujung lidah setelah di kedua bibir, ya. Semuanya di ujung lidah sampai terakhir kemarin di kelompok kelima, ujung lidah dengan langit-langit. Maka di kelompok 6 ini kita akan mulai turun, ya, akan masuk ke tengah, yaitu di tengah lidah, ya, bertemu dengan langit-langit. Ya. Jadi antara dua ini, antara tengah lidah dengan langit-langit. Kalau di sebelumnya, di kelompok sebelumnya, ujung lidah dengan langit-langit, karena ujungnya sudah selesai sampai langit-langit, maka kita masuk ke tengah lidah dengan langit-langit. Baik pemirsa sekalian, yang perlu dipahami adalah bagaimana antara satu kelompok dengan kelompok yang lain ini saling berkaitan, berhubungan, dan ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Kelompok pertama, kalau kita ingat kemarin, kedua bibir, ya, ada 4 hurufnya, ada ba ma wa fa. Kelompok kedua, ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. Kelompok 3, ada ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Hurufnya ada tha, dha, dha. Yang keempat, ujung lidah dengan gusi gigi seri atas, ada ta, da, ta. Dan terakhir kemarin yang kelima, ujung lidah dengan langit. Langit ada la, na, dan ro. Maka yang keenam ini tengah lidah dengan langit-langit, ya. Hurufnya ada 3, ada huruf ja, ada huruf sya, dan ada huruf ya. 3 huruf ini harus diperhatikan betul karena berkaitan. Baik kalau pemirsa tidak lihat dari awal, ya, ini akan agak bingung berkaitan sama warna dan karakteristik huruf. Dan saya akan ulangi lagi, bahwasanya untuk belajar Al-Quran secara paripurna, bacaan tartil itu dimulai dari bagian terkecil, yaitu penguasaan huruf. Penguasaan huruf ini tidak bisa ditawar, ada 2 unsur yang kita harus kuasai biar bisa melafalkan huruf secara sempurna. Karena tajwid atau tahsin adalah kita memberikan hak dan mustahak. Hak ini adalah bagaimana bacaan huruf ini, makhraj dan sifat yang selalu terbawa ketika melafalkan huruf. Contoh, kita ingat-ingat flashback dulu nih. Ya, di episode yang lalu, huruf la. Ketika kita melafalkan huruf lam atau la, kita berikan baris atas, maka harus mencakup makhrajnya. Ya, ujung lidah dengan langit-langit depan. Itu makhraj yang pertama tuh, haknya dulu. Lalu hak yang kedua, yaitu sifatnya. Kita sudah belajar kemarin 2 ya. 2 sifat untuk la, ada sifatnya tipis dan napasnya ditahan. Ya, maka oleh karena itu hak dan mustahak. Kalau mustahak hukum tajwid, ikhfa, idgham, ya, idgham bi gunnah, idgham mutamassilain, idgham mutaqaribain dan lain-lain. Maka kita kembali lagi ke kelompok 6 ini, ya, kita mulai insyaallah semoga dengan nanti belajar kita 9 kelompok secara berurutan bisa kita hafalkan di luar kepala. Kita sering ulangi, kita sering praktekkan, insya Allah itu bisa kita amalkan dan kita praktekkan. Jadi nanti kalau udah begitu enak,
kita ngaji, ya, udah nggak usah mikirin makhraj sifat lagi. Nggak usah mikirin hukum tajwid lagi. Tapi langsung bisa kita praktekkan karena apa? Karena kita terbiasa mempraktekkan bacaan Al-Quran. Jadi jangan sampai nih, kalau kita ngaji Al-Quran ada 2 macam standar bacaan. Kalau depan guru bacaannya bagus banget, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Depan guru tuh. Kita baca sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau begitu ada 2 standar, nanti malah kita nggak konsisten dalam membaca Al-Quran. Baik, kembali pemirsa sekalian. Di kelompok 6 ini, ya, tengah lidah dengan langit-langit. Hurufnya ada 3, ada ja, ada sya, ada ya. Semua kita baca dengan baris atas. Ya. Kita belum menyebut ini tanda baca karena kita belum masuk ke pembahasan tersebut. Di ja, sya, dan ya, kalau kita flashback ke pertemuan pertama, itu semuanya berwarna hitam. Ya. Hitam semua nih. Ini hitam, ya. Ini hitam. Maka kalau hitam, kalau kita flashback di urutan huruf Al-Quran, maka itu menandakan bahwasannya dia tipis. Ya. Tipis. Ya. Maka kalau bacanya tipis, hurufnya tipis, maka jangan sampai ada lafal oh ketika diberikan baris atas. Itu yang pertama. Sebelum lanjut ke sifat yang kedua, karakteristik yang kedua, kita juga harus perhatikan terkait udaranya yang keluar ketika melafalkan huruf-huruf ini. Ketika melafalkan huruf ja, ya, kita drill ja, ji, ju, baja, ja, ji, ju, baja, ja, ji, ju, baja, ja, ji, ju, baja. Kita lihat ada udara gak ya? Ternyata udaranya tertahan. Maka di sini udaranya harus ditahan, ya. Tidak boleh ada keluar udara ketika melafalkan ja. Ja, wah nggak boleh, ya. Itu tidak memberikan hak pada huruf ja. Atau huruf ja nggak boleh becek-becek seperti c, nggak boleh. Ca. Karena ini kalau kita transliterasikan, dia di Indonesia seperti j. Ingat, seperti, tidak sama, seperti j. Bukan c. Ya. Itu pemirsa sekalian. Insya Allah nanti setelah break kita akan lanjutkan, ya. Kita akan bahas tuntas tentang kelompok ke-6 ini. Kita akan kembali setelah break yang satu ini. Jangan kemana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita kembali lagi di TV-mu. Ya, tadi kita sudah break. Semoga makin semangat terus belajarnya insya Allah. Baik, kita akan masuk lagi lanjut ke pembahasan kelompok 6 ya. Tadi kita udah bahas huruf ja ini. Karena banyak orang yang merasa sok pasih gitu bacaannya, sehingga bacaan ja-nya bukan ja tapi c, ya. Cacicu. Waduh, Masya Allah. Padahal di huruf Al-Quran nggak pernah kita temukan tuh huruf c ini, nggak pernah kita temukan ini. Ya. Karena itu tetap stabil di ja, jangan becek. Karena kalau becek jadi c dia bunyinya, pelafalannya. Kadang-kadang dialek daerah seorang itu juga mempengaruhi sedikit banyak kefasihan membaca Al-Quran. Ya. Nanti kita akan bahas contohnya insya Allah. Karena ada pembahasan tersendiri di buku metode Aska. Lanjut, ja sudah. Ya. Transliterasi seperti j. Ingat, seperti, tidak sama. Ini saya harus garis bawahi. Karena kalau sama, berarti tidak ada yang beda. Sedangkan dalam huruf Al-Quran itu, pembahasan sangat detail. Bahkan kalau kita belajar tentang ilmu fonologi itu kajian huruf makhraj itu luar biasa betul. Saking detailnya itu. Ya, seperti itu. Baik, lanjut. Yang kedua huruf sya. Ya. Ini kalau ditransliterasi bunyinya seperti S dan Y. Ya, sya. Ya. Maka untuk sifatnya tadi sama-sama tipis karena dia hitam semua ya. Dan yang kedua kalau kita rasakan ketika melafalkan sya, maka seperti ada udara yang berhembus. Maka udaranya berhembus. Ya, udara berhembus. Ada udaranya. Dia jangan sampai ditahan-tahan. Kalau dia memang ada udara berhembus, maka hembuskanlah. Kalau dia memang tidak ada udara, maka tahanlah. Ya, seperti itu dalam melafalkannya. Maka kita coba drill huruf sya, ya. Sya, shi, shu, bash. Sya, shi, shu, bash. Sya, shi, shu, bash. Sya, shi, shu, bash. Kita ulangi lagi.
sya, shi, shu, bash, sya, shi, shu, bash, sya, shi, shu, bash, sya, shi, shu, bash. Sebelum kita drill, jangan lupa nih, dikuasai betul berkaitan sama ini. Ini nama kelompok sekaligus makhraj untuk 3 huruf ini. Berarti kalau kita flashback, berarti hampir sama dengan kelompok 2, 3, dan 4. Satu nama kelompok sama dengan satu makhraj untuk 3 huruf. Ya, Masya Allah. Ini banyak kaitannya nih. Makanya harus ikutin dari awal. Kalau baru ikut sekarang agak rugi. Maka nanti lihat di YouTube-nya. Ya, dari episode 1 sampai episode sekarang dan seterusnya. Maka udah berhembus. Sebelum kita melafalkan sya, harus dapat dulu di mana tempat makhrajnya. Tengah lidah dengan langit. Huruf sya, huruf ja, huruf ya ini keluar di antara 2 itu. Di antara langit-langit dan tengah lidah. Makanya nggak boleh dia tertutup. Kalau tertutup malah nggak bunyi nanti. Ja, malah nggak enak ya. Ja, sya, dan ya. Seperti itu. Kita lanjut. Huruf terakhir di kelompok 6 ini. Ya, ya, huruf ya. Kalau di transliterasinya di bahasa Indonesia berarti seperti huruf Y. Ya. Maka ini insya Allah mudah karena ada yang mirip di bahasa kita, bahasa Indonesia ya. Mungkin agak sulit di ini nih. Di sya. Karena dia tidak ada transliterasi huruf yang mirip seperti huruf sya. Lanjut ya. Di sini tipis ya. Kalau kita rasakan, iya. Tipis, lalu kita rasakan juga. Iya. Ada gak udara yang berhembus? Iya. Iya. Oke. Berarti tertahan. Ya. Kita tahan udaranya, nggak boleh keluar, nggak boleh bocor, harus tertahan di situ. Kita drill sekarang. Ya, yi, yu, bai. Ya, yi, yu, bai. Ya, yi, yu, bai. Ya, yi, yu, bai. Ya, kita ulangi lagi. Ya, yi, yu, bai. Ya, yi, yu, bai. Ya, yi, yu, bai. Ya, yi, yu, bai. Ya, maka kalau melafalkan dia ketika dia sukun, maka kira-kira seperti ini. Baina. Maka kalau kita tulis Latinnya baina. Iya ya, bukan iya, bukan baina, tapi baina. Seperti itu. Ya, baik, pemirsa sekalian, sudah kita dapatkan. Maka yang menjadi garis tekan, ya, garis bawah dalam 3 huruf ini adalah kita menguasai betul di mana tempatnya. Makanya kalau ada nama kelompoknya apa, sama dengan nama makhrajnya, kita bisa tahu tempatnya di mana. Maka selesai sudah pembahasan huruf di kelompok tersebut. Ya, mudah sekali insya Allah. Ja, saya makhrajnya sama dengan nama kelompoknya. 1 untuk 3, 3 dalam 1. 1 for 3, 3 in 1. Lalu sifatnya tipis untuk ja. Udara ditahan untuk ja, sya tipis, udara berhembus untuk sya, ya tipis, udara ditahan untuk huruf ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaan sekarang Ustadz, bagaimana cara kita untuk bisa belajar yang konsisten? Maka, kalau pengen belajar yang konsisten, kita harus tahu dulu urgensi. Kita harus tahu dulu kepentingan kita belajar. Kalau belajar ilmu dunia kita geluti, kita dalami, kenapa kita nggak mendalami yang lebih bermanfaat bagi kita nanti di akhirat? Nggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Ya, maka insya Allah malafakru ma'al Quran, tidak ada kefakiran, nggak ada kesulitan kalau kita senantiasa terus bersama Al-Quran. Ya, baik pemirsa sekalian, kita akan break. Nanti di segmen terakhir kita akan masuk ke contoh bacaan dalam Al-Quran yang di dalamnya ada huruf ja, sya, dan ya. Ya, huruf ja, sya, dan ya, insya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di segmen terakhir pada episode ini. Ya, pada segmen ketiga ini kita akan coba langsung aplikasikan, praktekkan bagaimana pelafalan huruf ja, sya, ya dalam Al-Quran. Baik, silakan pemirsa untuk buka surat Al-Alaq, ya. Di sini saya akan coba bacakan surat Al-Alaq 1 sampai 19. Nanti setelah itu kita akan coba cari kata-kata dalam surat ini yang ada dalamnya huruf ja, sya, dan ya. Baik, silakan pemirsa dibuka. Baik, sudah kita bacakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Sadaqallahul azim. Baik pemirsa sekalian, kita akan coba keluarkan kata dalam surat ini yang di dalamnya ada huruf ja, sya, dan ya. Baik, kita lihat di ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, tidak ada ya, ja, syaya ya. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Juga tidak ada. Kita lanjut. Iqra wa rabbukal akram. Ya, di sini juga tidak ada. Kita lanjut. Alladzi 'allama bil qalam. Tidak ada juga. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Di sini ada kata ya'lam. Kita inventarisir dulu, kita pisahkan. Kita lanjut. Kalla innal insana layatgha. Ya. Sini ada kata layatgha. Ya. Kita lanjut. Ar-ra'ahu istaghna. Di sini tidak ada ya. Kita lanjut. Inna ila rabbika ruj'a. Di sini tidak ada. Kita lanjut ke 9. Ara'aitan ladzi yanha. Yanha. Ya, kita lanjut lagi. Abadan idza shalla. Tidak ada. Kita lanjut. Ara'aita in kana, ya, sini ada ara'aita. Ara'aita. Kita lanjut. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Sudah, kita terus yara di sini. Ya. Baik. Di ayat terakhir ada wasjud. Baik pemirsa sekalian, ini ada beberapa kata yang sudah kita pisahkan dari surat Al-Alaq ya, yang ada di kelompok ke-6. Pertama ada kata ya'lam. Ya'lam. Maka ya di sini jangan lupa ya, makhrajnya harus tepat. Di sini berarti tengah lidah dengan langit-langit. Sifatnya untuk ya di sini yang harus kita perhatikan adalah
tipis dan napasnya tertahan. Ya, tipis dan napasnya tertahan. Lanjut ada layak pokok. Ya, tiga sama ya juga. Layak pokok. Sama pelafalannya. Iya. Layak pokok. Ya, seperti itu. Yannya juga sempurna. Lanjut. Yanha. Juga sama. Ya. Jangan lupa makhraj dan sifatnya. Di sini juga sama ada selanjutnya. Aro'aita. Ya sukun. Tetap dia ya sukun. Tetap diperhatikan makhraj dan sifatnya. Yara. Ya. Yara. Sini ya. Dan terakhir wasjud, jimnya ya. Wasjud ya. Di situ. Wasjud, jimnya jangan lupa. Ja, ji, ju, baj ya. Itu ada mantulan di situ. Ada qolah. Juga tadi yang mungkin terlewat ada ashtata. Ya. Di surat Az-Zalzalah ada kata ashtata untuk contoh sya-nya. Karena di sini tidak ada ya. Ashtatan. Ya, maka bunyi sa-nya juga sama. Sa-nya harus tepat betul. Ya, kalau bisa ngomong ja-nya sempurna, maka sya-nya juga akan lebih mudah dan ya-nya juga insya Allah akan lebih mudah. Baik pemirsa, alhamdulillah tanpa terasa ya, kita sudah melalui satu episode ini. Insya Allah apa yang sudah kita pelajari, ingat endingnya adalah al-amal bih. Ya, mengerjakan apa yang telah kita pelajari. Pemahaman kalau nggak dikerjakan ya akhirnya hilang gitu ya. Kita harus praktekkan, terbiasa mempraktekkan sehingga nanti pas kita baca Al-Quran tidak usah memikirkan makhraj dan sifat lagi, insya Allah akan senantiasa nempel sama bacaan kita, insya Allah. Baik pemirsa sekalian, kita berada di akhir episode ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Insya Allah ya, kita akan terus explore lagi, akan terus belajar lagi karena metode ASKA ini ciri khasnya adalah kekuatannya di praktisnya. Kalau teori saya kira ada ratusan metode di luar sana, tapi metode ASKA ini kekuatan adalah di prakteknya, di pengulangannya, repetitionnya kita akan terus lakukan. Biar apa? Biar kita bisa paham, lalu bisa mengamalkan dan terakhir bisa menguasai insya Allah. Tetap semangat untuk belajar semuanya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan pernah lelah dan berhenti belajar. Mari kita terus belajar supaya kita bisa menjadi ahlullah wa khassatuh insyaallah. Itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan dan kealpaan. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Al'afu minkum billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.